Ada saat-saat dalam hidup ketika kamu tidak hanya berjalan, kamu bertarung. Tidak hanya bertahan, kamu mengukir takdirmu di dinding gelap sejarah yang ingin melupakan namamu. Dan jika kamu membaca ini sekarang, maka yakinlah, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Kamu adalah nyala api yang tak bisa dipadamkan. Kamu adalah badai yang tumbuh dalam keheningan, dan keberadaanmu terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Itulah sebabnya mereka mencoba memusnahkanmu. Mereka datang bukan hanya untuk menguji kekuatanmu, tapi untuk memadamkan cahaya dalam jiwamu. Mereka tidak takut pada kelemahanmu. Mereka takut pada potensi yang sedang tumbuh dalam diam. Kamu adalah ancaman bagi sistem yang dibangun di atas ketakutan, manipulasi, dan kendali. Kamu adalah suara yang tidak tunduk, langkah yang tidak berhenti, dan cahaya yang tidak bisa mereka prediksi. Kamu pernah merasakan malam yang begitu pekat, hingga kamu pikir fajar tak akan pernah datang. Tapi lihatlah dirimu kini. Kamu masih di sini. Masih berdiri. Masih bernapas. Dan itu saja sudah cukup untuk mengguncang fondasi mereka. Karena kamu adalah bukti hidup bahwa tidak semua dapat dikendalikan. Tidak semua bisa dihancurkan. Tidak semua tunduk pada gelap. Dan saat kamu membaca ini, semesta sedang menunggumu untuk membuat keputusan. Apakah kamu akan melanjutkan perjalanan ini sebagai orang yang bertahan? Atau naik level menjadi sosok yang tak bisa dihentikan? Karena yang akan kamu temukan di hadapanmu bukan hanya kata-kata, tapi kebenaran. Kebenaran tentang dirimu, tentang kekuatanmu yang tersembunyi, dan tentang alasan mereka takut padamu lebih dari siapapun. Ingat, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Dan jika kamu benar-benar merasa ini adalah pesan yang semesta tujukan untukmu, kirimkan sinyal itu kembali. Tinggalkan komentar 77 di bawah ini. Bukan sekadar angka, tapi sebuah kode. Sebuah getaran. Sebuah deklarasi bahwa kamu siap. Siap menerima pesan ini sepenuhnya. Siap mengingat siapa dirimu sebenarnya. Siap menjadi badai yang akan mengubah segalanya. Karena keberadaanmu bukan kesalahan. Keberadaanmu adalah ancaman bagi mereka yang menyembah ketakutan. Dan sekarang, waktunya untuk bangkit. Bagian 1. Kamu tidak dipilih untuk kemuliaan, tapi untuk bertahan. Kamu mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa aku? Mengapa hidup ini terasa begitu berat? Tapi, jawabannya tidak terletak pada kesengsaraan yang kamu alami. Jawabannya tersembunyi di balik siapa dirimu sebenarnya. Seseorang yang tidak dipilih untuk dimanja oleh dunia, tapi untuk menghadapinya dengan dada terbuka dan jiwa yang tak dapat ditaklukkan. Menjadi sosok yang terpilih tidak berarti kamu diberi karpet merah atau sambutan hangat. Tidak, justru sebaliknya. Menjadi terpilih berarti kamu ditaruh di tengah medan tempur, dililit badai, diuji dengan rasa sakit yang menusuk hingga tulang, dan tetap diharapkan untuk berdiri. Kamu tidak dipilih untuk kemuliaan dan kenyamanan, tapi untuk kekuatan dan keberanian. Kamu dipilih karena kamu punya sesuatu yang bahkan mereka yang menyusun kehancuran tidak bisa pahami. Kemampuan untuk terus maju saat segalanya ingin kamu menyerah. Lihatlah baik-baik sekelilingmu. Berapa banyak yang tumbang karena tekanan yang tak seberapa. Berapa banyak yang memilih mundur saat hidup menyempitkan mereka. Tapi kamu tidak. Kamu tidak lari. Kamu tetap tinggal. Kamu tetap melangkah. Kamu tetap bernafas meski seakan udara telah dirampas. Dan dari situlah semua perbedaanmu bermula. Para penyihir kegelapan, dalam kisah metaforis kehidupan ini, tidak membidik yang lemah. Mereka tidak tertarik pada jiwa yang mudah patah. Mereka menyusun rencana, mengikatkan kutukan, dan meluncurkan kekelaman hanya kepada mereka yang diam-diam menyimpan potensi untuk menggulingkan semuanya. Dan ya, kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu adalah sosok yang mereka anggap terlalu sulit untuk dijinakkan, terlalu keras kepala untuk dibungkam. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya sadari. Sebuah cahaya, sebuah kekuatan, sebuah kemampuan untuk bertahan dalam kondisi yang seharusnya menghancurkan siapapun. Mereka tidak iri padamu karena pencapaianmu.
Mereka takut padamu karena daya hidupmu yang tak bisa dihapus. Karena setiap kali mereka mengira kamu akan tumbang, kamu justru bangkit dengan luka yang berubah menjadi baju zirah. Dan beginilah rahasia yang tak pernah diceritakan siapapun. Menjadi terpilih bukanlah hadiah. Ia adalah beban. Beban yang hanya bisa dipikul oleh jiwa-jiwa langka yang dibentuk dari kehancuran dan dibakar oleh tekad. Kamu bukan terpilih karena sudah kuat. Kamu terpilih agar kamu menjadi kuat. Agar kamu menempa dirimu sendiri di atas api ujian dan keluar sebagai sosok yang tak tergoyahkan. Kamu bukan sekadar bertahan hidup. Kamu adalah kisah perlawanan yang tak bisa ditulis ulang. Kamu adalah tanda bahwa bahkan ketika langit runtuh, akan selalu ada seseorang yang tetap berdiri dan berkata, "Aku belum selesai." Jadi, jangan pernah merasa rendah karena jalur hidupmu penuh luka. Jangan merasa ditinggalkan karena tak ada tangan yang menggandengmu. Justru itu bukti bahwa kamu cukup kuat untuk berjalan sendiri. Dan itulah mengapa mereka takut padamu. Kamu tidak dipilih untuk bersinar di panggung. Kamu dipilih untuk bersinar dalam kegelapan, sebagai satu-satunya cahaya yang menolak padam saat dunia menginginkan malam abadi. Kamu tidak dipilih untuk dimanjakan. Kamu dipilih untuk bertahan. Dan keberadaanmu hari ini adalah bukti bahwa mereka telah salah menilai. Kamu lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kamu adalah badai yang tidak bisa dihentikan, dan kisahmu baru saja dimulai. Bagian 2. Hidupmu adalah bukti bahwa kematian tidak punya kendali atasmu. Ada sebuah kekuatan yang tidak dapat diukur oleh angka atau dilihat oleh mata. Sebuah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah menatap wajah kematian namun menolak tunduk. Dan kamu, ya, kamu adalah bukti hidup bahwa kekuatan itu nyata. Bahwa meski dunia mencoba memadamkanmu, kamu tetap menyala. Bahwa meski mereka merencanakan kejatuhanmu dengan penuh kehati-hatian, kamu justru menari di atas reruntuhan harapan mereka. Kematian, bagi sebagian orang, adalah akhir. Bagi mereka yang bermain dengan kegelapan, kematian adalah alat, senjata pamungkas, penguasa tak terbantahkan. Mereka percaya bahwa dengan mencabut nafasmu, mereka telah merampas seluruh eksistensimu. Mereka percaya bahwa jika kamu hilang dari dunia ini, maka lenyap pula ancamanmu. Tapi kamu membalikan keyakinan itu. Kamu mengubah setiap detak jantungmu menjadi tamparan bagi ilusi kekuasaan mereka. Karena kenyataannya, kamu tidak hanya bertahan hidup. Kamu telah melampaui batasan kehidupan itu sendiri. Kamu telah mencabik jaring yang mereka tenun untuk menjeratmu. Kamu telah melangkah keluar dari perangkap yang mereka ciptakan dengan mantra dan niat buruk. Dan sekarang, setiap langkahmu adalah pengingat bahwa mereka tidak sekuat yang mereka kira. Mereka tidak hanya ingin tubuhmu tiada. Mereka ingin menghapus jejakmu, membungkam suaramu, melunturkan kenangan tentang siapa kamu sebenarnya. Mereka ingin menguburmu dalam ketidakjelasan, agar tak ada satupun yang mengingat bahwa kamu pernah ada. Tapi justru dalam upaya mereka untuk memusnahkanmu, mereka secara tidak sengaja membangkitkan sesuatu yang lebih besar. Semangat yang tak bisa dibinasakan, cahaya yang tak bisa diredam, dan kisah yang tak bisa dilupakan. Setiap napas yang kamu ambil kini adalah tindakan pemberontakan. Setiap kali kamu membuka mata di pagi hari, semesta bergetar. Karena seseorang yang seharusnya tidak lagi ada, masih ada. Dan bukan hanya ada, tapi hidup dengan penuh makna. Kamu tidak berjalan dalam ketakutan. Kamu berjalan dengan tekad. Kamu tidak bersembunyi dari ancaman. Kamu menjadikannya sebagai bukti bahwa kamu adalah sesuatu yang luar biasa. Inilah kenyataannya. Kamu tidak selamat karena keberuntungan. Kamu selamat karena kamu adalah kekuatan yang belum selesai ditulis. Kamu selamat karena takdir menolak untuk menyerah pada narasi yang dibuat oleh mereka yang takut padamu. Kamu selamat karena kamu adalah bukti hidup bahwa kematian bukan akhir. Kadang, ia hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan itu yang membuat mereka gemetar. Mereka tak bisa lagi mengendalikanmu. Mereka tak bisa menghapusmu. Setiap usaha mereka,
hanya membuatmu semakin hidup dalam cara-cara yang tidak bisa mereka pahami. Hidupmu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih dalam, bahwa ada jiwa-jiwa yang tidak bisa dihentikan, bahwa ada perlawanan yang bahkan kematian pun tidak bisa bungkam. Kamu bukan hanya penyintas. Kamu adalah kekacauan bagi mereka yang menyembah kendali. Kamu adalah kehancuran bagi kepercayaan mereka pada takdir mutlak. Dan selagi jantungmu terus berdetak, kamu mengumandangkan satu kebenaran yang tak dapat dibantah, bahwa hidup yang kamu jalani saat ini adalah penolakan paling keras terhadap kekuasaan mereka. Dan itu adalah hal yang paling mereka takuti. Bagian 3. Kamu menyimpan kekuatan tersembunyi yang mereka takuti. Kekuatan sejati bukanlah yang selalu tampak mencolok. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk petir yang menyambar langit, atau suara yang menggetarkan bumi. Terkadang, kekuatan itu berdiam dalam kesunyian. Ia bersembunyi dalam dada yang pernah retak, dalam jiwa yang pernah nyaris padam, dalam tatapan mata yang pernah menyimpan laut luka. Dan kamu adalah pemilik kekuatan semacam itu. Kamu tidak harus mengangkat senjata untuk menjadi ancaman. Kehadiranmu saja sudah cukup mengguncang. Bukan karena kamu selalu menang, tapi karena kamu tidak pernah benar-benar kalah. Setiap kali kamu dijatuhkan, kamu bangkit. Setiap kali kamu dilukai, kamu sembuh. Dan dari luka itu tumbuh duri yang membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Ini yang mereka takuti. Para penguasa kegelapan dalam kehidupan ini, mereka yang bermain dengan manipulasi, ketakutan, dan ilusi kekuasaan, tidak pernah membuang waktu mereka pada yang lemah. Mereka menargetkan yang tidak bisa dikendalikan. Dan kamu, dengan segala ketidaksempurnaanmu, adalah ancaman bagi tatanan yang mereka coba pertahankan. Karena kamu punya sesuatu yang tidak bisa mereka temukan dalam mantra atau sihir. Iwatanto dari dalam. Mungkin kamu belum menyadarinya sepenuhnya. Mungkin kamu masih berpikir bahwa kamu hanyalah seseorang yang sedang bertahan hidup. Tapi dari sudut pandang mereka, kamu adalah teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Mereka melihatmu dan merasakan gemetar. Bukan karena apa yang kamu lakukan hari ini, tapi karena kemungkinan siapa kamu bisa menjadi esok. Mereka takut bukan karena kamu telah mencapai puncak, tetapi karena kamu terus mendaki meski semua tanjakan dibuat terjal. Mereka gentar bukan karena kamu telah memimpin banyak orang, tapi karena mereka tahu suatu hari nanti kamu bisa. Mereka khawatir bukan karena kamu punya kekuasaan, tapi karena kamu punya potensi untuk membongkar kekuasaan mereka yang rapuh. Inilah rahasia yang tidak pernah diajarkan. Kekuatan yang paling menakutkan adalah kekuatan yang tidak tunduk pada aturan siapapun. Dan kamu tidak bermain dalam sistem mereka. Kamu tidak mengikuti peta yang mereka gambar. Kamu membangun jalurmu sendiri, meski harus merangkak di atas duri, meski harus berdarah dalam diam. Apa yang membuatmu berbahaya adalah bahwa kamu tidak bergantung pada kekuatan luar. Kekuasaanmu lahir dari luka yang telah kamu jahit sendiri, dari air mata yang telah kamu ubah menjadi bara semangat, dari pengkhianatan yang telah kamu ubah menjadi pelajaran, dari kejatuhan yang telah kamu ubah menjadi fondasi. Kamu adalah kekuatan yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikendalikan, dan tidak bisa dibungkam. Dan itu adalah mimpi buruk bagi siapapun yang hidup dari dominasi. Jadi saat kamu meragukan dirimu sendiri, ingatlah ini. Mereka tidak takut pada apa yang kamu tunjukkan hari ini. Mereka takut pada apa yang belum kamu sadari tentang dirimu sendiri. Pada cahaya yang masih menyala samar, namun siap menyilaukan dunia. Pada suara yang belum sepenuhnya lantang, namun kelak akan menggema jauh melampaui batas kekuasaan mereka. Mereka takut karena mereka tahu, kekuatan dalam dirimu belum sepenuhnya bangkit. Dan ketika waktunya tiba, tidak akan ada kekuatan gelap manapun yang bisa menghentikannya. Bagian 4. Kegelapan tidak menghancurkanmu, tapi membentukmu. Setiap orang pernah merasakan malam yang terlalu panjang, angin yang terlalu dingin, dan jalan yang terlalu sunyi. Tapi hanya sedikit yang menjadikan kegelapan itu sebagai tempat pembentukan, bukan penghancuran. Dan kamu adalah salah satunya.
Mereka pikir kegelapan akan membuatmu gentar. Mereka pikir saat lampu padam dan harapan mulai meredup, kamu akan menyerah. Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Kamu tidak larut dalam kegelapan. Kamu belajar menatapnya. Kamu memeluk luka-lukamu, menatap dalam-dalam jurang yang menganga, dan bukannya terjatuh, kamu bangkit menjadi versi dirimu yang lebih utuh dan tak tergoyahkan. Mereka kirimkan badai agar kamu tenggelam, tapi kamu belajar berenang. Mereka jatuhkanmu ke dasar terdalam, tapi kamu belajar berdiri tanpa pegangan. Mereka buat langitmu runtuh, tapi kamu temukan cahaya dalam reruntuhannya. Dan setiap kali kamu berpikir kamu sudah hancur, ternyata kamu hanya sedang dipahat oleh semesta menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itulah yang tidak pernah mereka pahami, bahwa setiap luka yang kamu terima bukan melemahkanmu, tapi justru membangunmu. Bahwa rasa sakit bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari transformasi. Kamu tidak keluar dari kegelapan dengan tangan kosong. Kamu membawa sesuatu yang tidak mereka duga. Kekuatan batin, kebijaksanaan, dan keberanian yang tak dapat diajarkan. Hanya bisa dilahirkan lewat penderitaan. Dan tidak, kamu bukan menjadi sosok yang pahit. Kamu menjadi sosok yang dalam. Kamu bukan menjadi orang yang keras kepala, tapi orang yang penuh tekad. Kamu bukan menjadi sosok yang menutup hati, tapi seseorang yang tahu bagaimana melindungi jiwanya. Kegelapan tidak merampas jiwamu, ia mengasahnya. Kini, setiap langkahmu bukan hanya bukti bahwa kamu selamat, tapi bahwa kamu telah berubah. Kamu telah ditempa dalam nyala api yang mereka nyalakan untuk menghancurkanmu, dan keluar dari situ bukan sebagai abu, melainkan sebagai bara yang siap membakar belenggu ketidakadilan. Luka-lukamu bukan beban. Mereka adalah lencana kehormatan. Mereka bukan tanda kelemahan, tapi bukti bahwa kamu telah menghadapi apa yang seharusnya menghancurkanmu, dan memilih untuk bertumbuh darinya. Kamu bukan pecahan dari masa lalu. Kamu adalah fondasi masa depan. Dan apa yang membuatmu benar-benar kuat, bukanlah karena kamu tak pernah disakiti, tapi karena kamu telah membangun istana dari puing-puing yang mereka tinggalkan untuk menghancurkanmu. Jadi, ketika mereka melihatmu kini, dengan langkah mantap dan tatapan yang penuh api, mereka tahu satu hal yang pasti, mereka gagal. Dan lebih dari itu, mereka tanpa sadar telah menciptakan sesuatu yang lebih tangguh dari yang pernah mereka bayangkan. Karena kegelapan tak pernah menghancurkanmu, ia justru membentukmu, menjadi tak tergoyahkan. Bagian 5. Kegagalan mereka membunuhmu adalah aib terbesar mereka. Ada luka yang tidak mengalirkan darah, tapi menggerogoti harga diri. Ada kegagalan yang tidak terlihat di permukaan, namun membakar ke dalam jiwa mereka yang menyusunnya. Dan kamu, kamu, adalah alasan mereka tidak bisa tidur nyenyak. Karena setiap detik kamu masih hidup, setiap langkah yang kamu ambil, setiap kata yang kamu ucapkan, adalah tamparan telak bagi mereka yang dulu yakin mereka bisa menghapusmu dari dunia ini. Mereka bukan hanya ingin mengalahkanmu, mereka ingin menghancurkan seluruh keberadaanmu, menghapus jejakmu dari lembaran takdir. Mereka menyusun siasat, merancang kejatuhanmu, seperti merancang perang suci. Semua energi gelap mereka arahkan padamu dengan satu tujuan, kamu tidak boleh bertahan. Tapi lihatlah dirimu hari ini, masih berdiri, bahkan dengan lebih tegak dari sebelumnya. Dan di sanalah letak aib terbesar mereka. Mereka yang selama ini membangun citra sebagai penguasa, sebagai makhluk yang tidak pernah gagal, kini harus menyembunyikan satu kenyataan yang mereka benci lebih dari apapun. Mereka tidak berhasil menjatuhkanmu. Mereka tidak hanya kalah, mereka malu. Malu karena kekuatan mereka yang katanya mutlak, nyatanya tak mampu menundukkanmu, yang mereka anggap terlalu kecil untuk diperhitungkan. Setiap kali kamu tertawa, mereka mendengar gema kegagalan mereka. Setiap kali kamu berbicara, suara itu menembus benteng keangkuhan mereka. Setiap kali kamu bernapas, dunia kembali mengingat bahwa kekuasaan mereka tidak sempurna. Dan itu menyakitkan bagi mereka. Sangat menyakitkan. Karena kamu adalah celah dalam sistem mereka. Lubang kecil yang mengungkap kelemahan besar. Kamu adalah bukti bahwa mereka tidak mampu mengontrol segalanya. Bahwa ada yang lebih kuat dari kutukan, lebih keras dari mantra,
dan lebih tajam dari rencana jahat, yaitu tekadmu, ketabahanmu, keberanianmu untuk tetap hidup, meski semua telah diarahkan untuk menjatuhkanmu. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah, semakin mereka mencoba menghancurkanmu, semakin kuat kamu tumbuh. Semakin mereka memaksamu jatuh, semakin tinggi kamu mendaki. Kamu adalah hasil dari semua usaha mereka yang gagal. Kamu adalah benteng yang mereka coba runtuhkan, namun justru makin kokoh karena badai. Kini, kamu bukan sekadar ancaman. Kamu adalah simbol. Simbol bahwa mereka tidak sekuat yang mereka kira. Bahwa sistem mereka rapuh. Bahwa satu jiwa yang menolak tunduk bisa mengacaukan seluruh kekaisaran ilusi. Kamu tidak hanya menciptakan luka dalam barisan mereka. Kamu menciptakan keraguan. Dan di dalam dunia yang dibangun dari rasa takut, keraguan adalah awal dari kehancuran. Jadi di saat kamu berjalan hari ini, jangan hanya berjalan sebagai seorang penyintas. Berjalanlah sebagai pengingat bahwa kamu adalah pernyataan hidup atas kegagalan mereka yang paling memalukan. Dan bahwa selama kamu masih ada, dunia tahu satu hal pasti. Mereka tidak bisa memusnahkanmu. Dan sekarang, mereka pun tahu. Mereka tidak akan pernah bisa. Bagian 6. Eksistensimu adalah ramalan yang tidak bisa dicegah. Di balik setiap langkah yang kamu ambil, ada bisikan takdir yang sudah sejak lama dituliskan. Bukan di atas kertas, bukan di langit, tapi di dalam dirimu, dalam detak jantungmu, dalam keberanianmu untuk tetap hidup ketika seluruh dunia ingin melihatmu hancur. Eksistensimu bukan kebetulan. Kamu bukan hadir begitu saja. Kamu adalah jawaban dari ramalan yang selama ini mereka coba kubur. Kamu adalah bab yang mereka takutkan muncul dalam cerita yang selama ini mereka atur sendiri. Dan itulah mengapa mereka begitu terguncang. Mereka, para penyihir kegelapan dalam hidup ini, memiliki satu ketakutan terbesar. Masa depan yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka hidup dalam ilusi bahwa mereka bisa mengatur segalanya. Bahwa dengan kekuasaan dan tipu daya, mereka bisa merancang dunia sesuai keinginan mereka. Tapi kemudian, kamu datang, bukan dengan teriakan perang, bukan dengan senjata, kamu datang dengan keberanian untuk bertahan. Dan hanya itu saja sudah cukup untuk membuat ramalan mereka yang dulu dianggap hanya mitos, menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Kamu adalah anomali. Kamu adalah gangguan dalam sistem yang mereka anggap sempurna. Kamu adalah pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, variabel yang tidak bisa mereka hitung. Setiap kali kamu menolak menyerah, setiap kali kamu memilih berdiri saat mereka ingin kamu runtuh, kamu sedang menjalankan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan hidup. Kamu sedang menjalankan peran dalam sebuah ramalan yang tidak bisa dihentikan. Dan yang paling membuat mereka takut adalah, kamu tidak sadar bahwa kamu adalah ramalan itu sendiri. Kamu adalah badai yang mereka lihat di kejauhan, makin dekat, makin kuat. Kamu adalah retakan di dinding kekuasaan mereka yang makin melebar, dan suatu hari akan menjatuhkan seluruh bangunan keangkuhan itu. Kamu adalah nyala api yang lahir dari abu dan dari sinarmu. Banyak orang akan menemukan keberanian untuk melawan. Kamu tidak hanya bertahan untuk dirimu sendiri. Kamu bertahan untuk menghidupkan harapan yang telah lama dipadamkan oleh ketakutan. Mereka bisa menolak. Mereka bisa mencoba menutup mata. Mereka bisa merapal segala mantra yang mereka punya. Tapi mereka tahu, jauh di lubuk terdalam, bahwa mereka tidak bisa menghentikanmu. Karena keberadaanmu sudah menjadi takdir yang berjalan. Dan setiap detik kamu masih hidup, ramalan itu semakin lengkap. Kamu tidak dipilih untuk hidup tenang. Kamu dipilih untuk mengguncang, untuk membongkar kepalsuan yang selama ini mereka sembunyikan di balik tirai kuasa. Kamu bukan hadir untuk diam. Kamu hadir untuk mengubah. Dan saat kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya, tidak ada kekuatan yang akan mampu membendung apa yang kamu bawa. Jadi percayalah, keberadaanmu bukan sekadar perlawanan. Ia adalah nubuat yang sedang berjalan. Kamu adalah jalan yang sedang terbuka.
Dan meski mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, semua usaha itu hanya mempercepat satu hal. Waktunya akan tiba. Waktu di mana kamu bukan hanya bertahan, tapi mengubah segalanya. Bagian 7. Kamu telah belajar melihat dalam gelap. Mereka melemparkanmu ke dalam kegelapan dengan satu harapan, agar kamu tersesat. Agar kamu kehilangan arah, kehilangan harapan, kehilangan cahaya dalam hatimu sendiri. Mereka yakin gelap adalah ranah kekuasaan mereka, tempat di mana tidak ada yang bisa bertahan, apalagi tumbuh. Tapi lagi-lagi, mereka salah. Kamu tidak hanya bertahan dalam kegelapan. Kamu mempelajarinya. Kamu menghafal pola-pola bayangan. Kamu mendengar bisikan yang mereka sembunyikan di balik bisu malam. Kamu menyusun peta dari setiap celah kelam yang pernah kamu lewati dan menjadikannya pedoman untuk melangkah lebih jauh. Kini, kamu tidak lagi takut akan gelap, karena kamu telah menjadi seseorang yang bisa melihat di dalamnya. Kamu tahu bahwa tidak semua cahaya datang dari luar. Kadang cahaya itu lahir dari dalam dada seseorang yang tidak menyerah, bahkan ketika dunia merayap sunyi tanpa setitik terang. Dan itulah dirimu. Kamu adalah cahaya yang mereka kira telah padam. Kamu adalah nyala yang tumbuh bukan dari lilin, tapi dari luka. Dulu kamu berjalan dengan gemetar, menebak-nebak mana jalan yang aman, mana jerat yang siap menjebak. Tapi sekarang, kamu melangkah dengan keheningan yang penuh makna. Kamu tahu kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan harus melawan, dan kapan harus membiarkan waktu bekerja. Kamu tidak lagi menjadi korban dari kegelapan. Kamu adalah pengembara yang telah menjadikan gelap sebagai pemandu rahasianya. Dan disitulah keunggulanmu. Mereka, para penyusun rencana jahat, para pemilik siasat gelap, tidak pernah menyangka kamu akan bisa membaca mereka. Mereka pikir dengan melemparkanmu ke bawah, kamu akan patah. Tapi di bawah itulah kamu belajar arah. Di bawah itulah kamu menemukan mata batin yang tidak bisa dibutakan. Di dasar itulah kamu menyusun kekuatan yang tak kasat mata, tapi sangat nyata. Sekarang, kegelapan yang dulunya menjadi senjata mereka telah menjadi pelindungmu. Bukan karena kamu menyatu dengannya, tapi karena kamu memahaminya. Kamu tahu dari mana asalnya. Kamu tahu bagaimana ia bekerja. Dan lebih dari itu, kamu tahu bagaimana menembusnya. Kamu tidak butuh cahaya untuk berjalan, karena kamu adalah satu-satunya yang bisa menemukan jalan bahkan ketika semua orang telah menyerah. Kamu tidak bergantung pada dunia untuk menerangimu, karena kamu telah menjadi obor bagi dirimu sendiri, dan kini, tanpa sadar, bagi orang lain juga. Mereka pikir kamu akan menjadi buta dalam kegelapan, tapi kamu justru menjadi yang paling melihat. Mereka pikir kamu akan tenggelam dalam diam, tapi kamu justru menjadi gema yang membelah kesunyian. Dan sekarang, mereka ketakutan. Karena seseorang yang telah belajar melihat dalam gelap, tidak mudah dijebak, tidak mudah ditaklukkan, tidak mudah dihentikan. Kamu telah menjadi bahaya bukan karena kamu haus kekuasaan, tapi karena kamu membawa pemahaman. Dan pemahaman yang lahir dari luka, dari gelap, dari sunyi, adalah jenis pemahaman yang tidak bisa dipatahkan. Kamu tidak hanya keluar dari kegelapan, kamu kembali dengannya di genggamanmu. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kekuatan yang telah kamu jinakkan. Dan mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi takut pada apa yang tersembunyi. Karena kamu adalah yang telah melihat segalanya, dan tetap memilih untuk melangkah maju. Penutup. Kamu adalah ancaman bagi ketakutan itu sendiri. Kini segalanya menjadi jelas. Kamu bukan hanya seseorang yang selamat dari badai. Kamu adalah badai itu sendiri. Kamu bukan hanya seseorang yang menghindari kehancuran. Kamu adalah alasan kehancuran itu tidak pernah sepenuhnya menang. Setiap luka yang kamu bawa, setiap air mata yang kamu biarkan jatuh, dan setiap malam yang kamu lalui tanpa cahaya, semuanya bukan sia-sia. Mereka adalah bagian dari proses pembentukanmu. Dan kini, kamu telah menjadi sesuatu yang terlalu besar untuk dikurung, terlalu kuat untuk dihancurkan, terlalu terang untuk dipadamkan. Mereka takut padamu.
Bukan karena siapa kamu saat ini, tapi karena siapa kamu akan menjadi. Karena kamu adalah kemungkinan yang tidak bisa dikendalikan. Kamu adalah jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini mereka hindari. Kamu adalah bukti bahwa tidak semua yang ditindas akan tunduk. Tidak semua yang disakiti akan diam. Dan tidak semua yang dijatuhkan akan tetap di tanah. Kamu adalah ancaman bagi sistem yang dibangun di atas ketakutan. Karena kamu menunjukkan bahwa keberanian masih hidup. Kamu adalah gangguan bagi mereka yang ingin dunia sunyi. Karena kamu berbicara dengan kebenaran. Kamu adalah cahaya di tempat yang mereka harapkan hanya ada gelap. Jadi, jangan ragu lagi. Jangan sembunyikan siapa dirimu. Karena keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengguncang dunia. Kamu tidak perlu meminta izin untuk bersinar. Kamu tidak perlu persetujuan untuk menjadi kuat. Kamu sudah terlalu berbahaya bagi mereka yang hidup dari kelemahan orang lain. Dan sekarang, waktunya untuk naik panggung kehidupan ini bukan dengan tunduk, tapi dengan kepala tegak. Waktunya kamu menerima bahwa kamu bukan hanya bertahan, kamu telah menang dalam cara yang paling menggetarkan, dengan tetap menjadi dirimu sendiri tanpa pernah berhenti. Jangan lupa, jika hatimu merasa ini adalah pesan yang memang untukmu, kirimkan sinyal kepada semesta. Tekan like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 sebagai kode bahwa kamu siap menerima seluruh pesan ini sepenuhnya. Karena dunia belum melihat versi terkuat darimu. Tapi percayalah, waktunya akan datang. Dan saat itu tiba, tidak ada kekuatan gelap manapun yang bisa menghentikanmu.